semuanya, perkenalkan nama saya Jessica Firmanda, nomor absen 20, kelas 11 MIPA 2, asal dari SMA Negeri 1 Ungaran. Di sini saya sedang belajar pelajaran matematika peminatan yang diampu oleh Bu Herlian Desi. Nah, di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang materi tentang persamaan trigonometri dasar, persamaan trigonometri lanjutan, dan rasio trigonometri. Simak video saya. Di sini saya Jessica Yuva Firmanda, nomor absen 20 dari kelas 11 MIPA 2 dari asal SMA Negeri 1 Ungaran, akan menjelaskan tentang persamaan trigonometri dasar. Kita akan menjelaskan arti persamaan trigonometri dasar adalah sebuah cabang matematika yang mempelajari hubungan antara panjang dan sudut pada segitiga. Bidang ini muncul di masa Helenistik pada abad ke-3 sebelum Masehi dari penggunaan geometri untuk mempelajari astronomi. Persamaan trigonometri juga bisa disebut persamaan yang memuat fungsi trigonometri dari sudut yang belum diketahui nilainya. Persamaan trigonometri juga bisa disebut persamaan yang mengandung perbandingan antara sudut trigonometri dalam bentuk X. Penyelesaian persamaan ini dengan cara mencari seluruh nilai sudut-sudut pada bilangan X, sehingga persamaan tersebut bernilai benar untuk daerah asal tertentu. Contoh, sinus, kosinus, atau tan. Sinus, cosinus, maupun tangen memiliki definisi, yaitu sinus suatu sudut adalah sisi siku-siku di depan sudut itu dibagi dengan hipotenusa dalam segitiga tersebut. Tangen suatu sudut adalah sisi siku-siku di depan sudut yang dibagi dengan sisi siku-siku yang berdampingan dengan sudut itu. Kalau kosinus itu bisa diibaratkan suatu sudut yang memiliki siku-siku di depan sudut itu dengan dibagi dengan hipotenusa yang berdampingan dengan sudut tersebut. Penemu persamaan trigonometri dasar adalah ilmuwan muslim penemu rumus dasar trigonometri, yaitu Abul Wafa. Trigonometri juga bisa disebut fungsi yang menghubungkan besar sudut dengan perbandingan sisi-sisi segitiga siku-siku. Dalam nilai perbandingan ini bermanfaat untuk menentukan besar sudut atau panjang sisi suatu segitiga. Nah, tetapi ada beberapa sudut yang dapat ditemukan langsung dari perhitungan rasio yang disebut sudut istimewa. Nah, sudut istimewa ini diantaranya terdiri dari sudut 0 derajat, 30 derajat, 45 derajat, 60 derajat, dan 90 derajat. Pada persamaan trigonometri dasar ini memiliki 7 macam sudut beserta ukuran gambar dan contohnya dalam matematika. 1. Sudut siku-siku, yaitu 90 derajat. Sudut siku-siku itu memiliki pembesaran dalam siku-sikunya, yaitu 90 derajat. Kedua, ada sudut lancip 0 derajat sampai 90 derajat. Itu kalau diperbesar sudut lancip. Ketiga, ada sudut tumpul 90 derajat sampai 180 derajat. Keempat adalah ada sudut refleks dari 180 derajat sampai 360 derajat. Kelima, ada macam-macam sudut lainnya, yaitu ada sudut 0 derajat, ada sudut lurus 180 derajat,
dan ada sudut penuh 360 derajat. Masing sudut-sudut tersebut memiliki keistimewaan yang berbeda. Di sini kita kan sudah mempelajari pengertian dan macam-macam sudut yang ada di trigonometri dasar ini. Di sini saya akan menjelaskan tentang rumus dan pengertiannya. Rumus persamaan trigonometri dasar yaitu sin X sama dengan sin A atau sin alfa, maka X sama dengan alfa tambah K. K itu konstanta dikali 360 derajat atau X sama dengan kurung buka 180 derajat dikurangi alfa kurung tutup tambah konstanta dikali 360 derajat. Nah, rumus dasar ini semua itu berdasarkan kuadran pada grafik asli. Di sini grafik aslinya adalah ini kuadran 1, ini kuadran 2, ini kuadran 3, dan ini kuadran 4. Kuadran 1 memiliki pi per 2 dikurangin P. Kuadran 2, 0 dikurangin pi per 2. Kuadran 3, pi dikurangi 3 per 2. Dan kuadran 4, 3 per 2 pi dikurangi 2 pi. Semua kuadran, yaitu keempat kuadran tersebut memiliki pi yang berbeda-beda. Kalau kuadran 1 dan kuadran 4 itu selalu bernilai positif karena berlawanan dengan arah jarum jam. Kalau kuadran 2 dan 3 itu bernilai negatif. Nah, di sini ada rumus kedua yaitu cos X sama dengan cos alfa sama dengan bisa dibuat kurung buka kurung tutup, yaitu X sama dengan alfa ditambah konstanta dikali 360 derajat. Juga X sama dengan negatif alfa tambah konstanta dikali 360 derajat. Kalau hasilnya positif selalu di kuadran 1 dan 4. Soalnya kuadran 1 dan 4 itu berlawanan dengan arah jarum jam, maka bisa dikatakan hasil itu hasil positif. Kalau ingin menggambarkan grafiknya dalam garis dan sudutnya itu tergantung domainnya, maka selalu perhatikan domainnya ya teman-teman. Rumus ketiga ada tan X sama dengan tan alfa, bisa ditujukan X sama dengan alfa tambah konstanta dikali 180 derajat. K itu bilangan bulat, bisa disebutkan konstanta ada negatif, positif, 0, 1, 2, 3. Hasilnya bisa kuadran 1 dan 4 dan kuadran 1 dan 3. Selalu perhatikan domainnya kalau ingin membuat grafiknya. Di sini saya sudah menjelaskan rumus-rumus persamaan trigonometri dasar. Saya akan menyontohkan satu soal dalam persamaan trigonometri dasar ini. Nomor 1 ya. Jika cos X sama dengan 2 sin X, maka nilai sin X dan cos X adalah, pembahasannya ini dimasukin ya, cos X sama dengan 2 sin X, terus dimasukkan aja cos X per sin X sama dengan 2. Cos per sin sama dengan cos X sama dengan 2 per 1. Jika cos X sama dengan 2 per 1, maka bisa diterapkan pada sebuah segitiga siku-siku. Maka kita masukkan ya, akar 2 kuadrat ditambah 1 kuadrat, terus kita gambarkan segitiga. Sini A, sini B, sini C. Sini A, B, C. Sini dimasukkan 2 di sini, 1 di sini. Akar 5-nya di tengah-tengah. Nah, definisinya
sin X sama dengan 1/5. Cos X sama dengan 2/5. Kita masukkan sin X, cos X sama dengan 1/5 dikali cos X-nya 2/5 sama dengan 2/5. Yang kedua ada rasio trigonometri di semua kuadran. Di sini saya akan menjelaskan rumusnya, yaitu nomor 1, 2 sin A cos B sama dengan sin A tambah B tambah sin A kurangi B. Kalau 2 cos A sin B sama dengan sin A tambah B dikurangin sin A kurangin B. Yang kedua ada 2 cos A cos B sama dengan cos A tambah B tambah cos A kurangin B. Yang ketiga ada 2 sin A sin B sama dengan negatif cos A tambah B ditambah cos A kurangin B. Nilai-nilai kuadran. Ini kuadran 1, ini kuadran 2, ini kuadran 3, ini kuadran 4. Kuadran 1 memiliki sudut yang besarnya antara 0 sampai 90 derajat. Semua nilai perbandingan trigonometri positif ada dalam kuadran 1 dan 4. Kuadran 2 memiliki sudut yang besarnya antara 90 derajat sampai 180 derajat. Dalam kuadran ini hanya nilai sinus dan cos kan yang positif. Kuadran 3 memiliki sudut yang besarnya antara 180 derajat sampai 270 derajat. Dalam kuadran 3 ini hanya tangen dan kontangen yang memiliki hasil positif. Di kuadran keempat ini memiliki sudut yang besarnya antara 270 derajat sampai 360 derajat. Dalam kuadran 4 ini hanya kosinus dan sekan yang memiliki hasil positif. Trigonometri selalu berbentuk seperti ini. Ini kalau ada segitiganya, ini A, ini B, ini dan ini C. Kalau kuadran 1 dan 4 hasilnya selalu positif. Kalau kuadran 2 dan 3 hasilnya selalu negatif. Kalau ada hasil negatif berarti kuadran 2 dan 3, kalau positif kuadran 1 dan 4. Kita bisa mencari A, B, C sama dengan 180 derajat, theta sama dengan 90 derajat ditambah C sama dengan 180 derajat, dan bisa cari C-nya sama dengan 90 derajat dikurangin theta. Identitas rasio trigonometri selalu berhubungan dengan Pythagoras. Pythagoras yaitu A kuadrat ditambah B kuadrat sama dengan C kuadrat. Rumus ini merupakan dasar penyusunan identitas trigonometri. Identitas trigonometri dasar menyatakan hubungan dari suatu fungsi trigonometri dengan fungsi trigonometri lainnya. Jumlah dari sinus kuadrat dan kosinus kuadrat sama dengan 1. Jika kedua ruas dibagi dengan kosinus kuadrat, dapat diperoleh 1 ditambah dengan tangen kuadrat sama dengan sekan kuadrat. Begitu juga jika kedua ruas dibagi dengan sinus kuadrat, dapat diperoleh 1 ditambah kontangen kuadrat sama dengan koskan kuadrat. Di sini ada rumus identitasnya, yaitu sin kuadrat A sama dengan cos kuadrat A sama dengan 1. Berarti 1 tambah tan kuadrat A sama dengan 1
per selalu sama dengan, dan pernya sama ya, cos 2A sama dengan sec 2A. 1 ditambah cot kuadrat. Tadi hasilnya berarti 1 ditambah cot 2 cot kuadrat A sama dengan 1 per sin kuadrat A. Berarti sec kuadrat A. Berarti ini tuh rumus identitas trigonometri. Nah, di sini saya akan menjelaskan satu soal ya. Satu soal dalam rasio trigonometri. Tentukan nilai 2 cos 75 derajat cos 15 derajat. Berdasarkan informasi dalam soal di sini, dapat kita ketahui bahwa soal di sini termasuk perkalian trigonometri. Kita bisa gunakan rumus perkalian cos yang ada pada uraian di sini. Berarti kita masukin ya rumusnya. 2 cos A cos B sama dengan cos A tambah B tambah cos A kurangin B. Nah, berarti kita pakai rumus kedua. Kita akan menuliskan jawabannya. Berarti 2 cos 75 derajat cos 15 derajat sama dengan cos 75 ditambah 15, kita masukin rumusnya, ditambah cos 75 derajat dikurangi 15 derajat sama dengan cos 90 derajat tambah cos 60 derajat. Cos 90 derajat itu 0, cos 60 derajat itu 1 per 2 setengah sama dengan setengah jawabannya, karena 0 tambah 1 per 2 sama dengan setengah. Dan ini satu soal beserta pembahasannya juga sudah selesai. Kita akan lanjut ke persamaan trigonometri lanjutan. Ketiga, ada persamaan trigonometri lanjutan. Ini ketiga ya. Persamaan trigonometri lanjutan adalah persamaan yang mengandung perbandingan antara sudut trigonometri dalam bentuk X. Penyelesaian persamaan ini bisa disebutkan dengan cara mencari seluruh nilai yang ada di sudut-sudut X, sehingga persamaan tersebut bernilai benar untuk daerah asal tertentu. Penyelesaian persamaan trigonometri dalam bentuk derajat yang berada pada rentang 0 derajat sampai dengan 360 derajat atau dalam bentuk radian yang berada pada rentang 0 sampai dengan 2pi. Persamaan trigonometri ada rumusnya untuk menyelesaikan persamaan trigonometri ini, yaitu ada rumus ax kuadrat ditambah bx ditambah c sama dengan 0. Contoh soalnya, nilai X yang memenuhi persamaan trigonometri lanjutan 2 cos kuadrat X min 3 cos X tambah 1 sama dengan 0 untuk interval 0 sampai 2pi adalah bisa difaktorkan di sini. Soalnya masukkan 2 cos kuadrat X min 3 cos X tambah 1 sama dengan 0. Berarti diperoleh 2 cos X min 1 cos X min 1 sama dengan 0. 2 cos X min 1 sama dengan 0.
berarti diturunkan dan menjadi 0. Cos X sama dengan 1/2 atau setengah. Berarti X-nya diperoleh Pi per 3 atau 5Pi/3. Ini bisa juga cos X min 1 tadi sampai cos min 1 sama dengan 0. 2 cos X min 1 sama dengan 0 bisa dimasukkan, berarti cos X sama dengan 1/2. Berarti X diperoleh Pi/3 dan 5Pi/3 atau cos X min 1 sama dengan 0, cos X min 1 sama dengan 0 dimasukkan, cos X sama dengan nilai X yang memenuhi persamaan trigonometri lanjutan adalah Pi/3 dan 5Pi/3. Itu nilai murni. Sekian penjelasan dari saya dari persamaan trigonometri dasar, rasio trigonometri, dan persamaan trigonometri lanjutan. Terima kasih. Apabila ada kesalahan dalam kata, penulisan, serta pengucapan, saya ucapkan mohon maaf dan terima kasih.